Bos Nyonya tertembak peluru di dada kanannya. Pemuda menyadari bahwa peluru ini terlalu dalam. Harus segera mengeluarkan peluru. Jika tidak, Bos Jangan Nyonya lupa akan menghadapi follow akun konsekuensi kita fatal. ya. Bos Nyonya masih muda. Dia juga khawatir dia akan segera mengeluarkan sebuah belati untuk pemuda. Meminta pemuda untuk mengeluarkan peluru. Untungnya, pemuda dulunya seorang perawat dan bisa melakukan sedikit operasi. Pemuda dengan hati-hati mengeluarkan peluru itu. Pemuda baru saja menyelesaikan perawatan luka Bos Nyonya. Tiba-tiba dua pria botak besar masuk dengan sikap mengancam. Melihat situasi itu, pemuda segera mengambil belati untuk melindungi Bos Nyonya. Dan mulai saat itu, Bos Nyonya langsung jatuh cinta pada pemuda. Bos Nyonya segera memutuskan untuk menikah sendiri dengan pemuda. Ternyata kedua pria botak itu hanyalah pengawal Bos Nyonya. Dari Bos Nyonya, mereka mengetahui bahwa pemuda adalah penyelamatnya. Kedua pria botak itu segera berlutut, mengaku bersalah dan memohon ampun. Kemudian Bos Nyonya dan pemuda saling memperkenalkan diri. Saya Longki. Mendengar nama itu, pemuda langsung ketakutan. Longki ini adalah bos wanita paling kejam di dunia bawah. Dia dikenal membunuh tanpa ampun di Hecheng, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, satu hal adalah satu hal. Karena pemuda telah menyelamatkan nyawa Longki. Longki adalah wanita yang membalas budi. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa batangan emas senilai ratusan juta. Namun pemuda merasa bahwa menyelamatkan Longki hanyalah hal sepele. Dia pasti tidak berani menerima hadiah yang begitu berharga. Melihat pemuda menolak emas, Longki mengira pemuda tertarik pada wanita cantik. Dia kemudian mengatur beberapa wanita cantik untuk masuk. Meskipun pemuda sangat tertarik, dia tidak berani. Dia hanya bisa berbohong bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Jika demikian, Longki hanya bisa menikah sendiri. Meminta pemuda untuk menikahi Longki dan menjadi suaminya. Jika tidak, dia akan membunuh pemuda. Pemuda itu terjatuh di sofa karena ketakutan. Kemudian dua pengawal botak itu bersiap untuk mengurus pemuda. Pemuda dengan terpaksa dan berlinang air mata setuju untuk menikahi Longki. Sangat baik, kalian berdua keluar. Menjaga di depan pintu. Malam ini saya akan mengadakan malam pertama. Keesokan harinya, pemuda terbangun. Anak buah Longki telah menyiapkan sarapan yang mengelilingi jendela. Pemuda merasa merinding karena pengawal-pengawal ini. Dia bahkan tidak makan sarapan dan segera bangkit untuk melarikan diri. Setelah Longki masuk, dia segera memerintahkan pengawal untuk mencari tahu di mana pemuda tinggal. Bersiap untuk melamar dengan mahar 100 miliar. Dan pemuda itu memiliki seorang adik perempuan yang bisu. Melihat pemuda itu tidak pulang semalaman membuat adik perempuannya sangat khawatir. Namun, dia melihat ada tanda merah di leher pemuda itu. Pemuda itu berbohong bahwa itu hanya gigitan nyamuk. Tanpa disadari, Longki sudah datang dengan pengikutnya dengan penuh wibawa menuju rumah pemuda itu. Baru saja sampai di depan pintu, Longki melihat adik perempuan itu sedang mengoleskan obat di leher pemuda. Longki mengira adik perempuan itu adalah kekasih pemuda. Longki langsung marah besar. Saat pengawal bersiap untuk masuk dan mengurus pemuda itu, tiba-tiba mereka melihat seorang penjahat masuk ke rumah pemuda itu dengan pengikutnya. Karena pemuda itu adalah laki-laki brengsek, Longki memutuskan untuk membiarkan penjahat itu mengurus pemuda. Penjahat itu masuk dan mengeluarkan tumpukan daftar biaya air limbah dan listrik. Meminta pemuda itu untuk mengeluarkan uang dan membayar biaya-biaya ini. Pemuda itu sudah membayar biaya-biaya ini kepada pemilik rumah. Dia bahkan dengan polos menunjukkan struk kepada penjahat itu. Namun, penjahat itu berkata bahwa itu dibayarkan kepada jalur legal. Penjahat itu adalah orang hitam. Ini adalah dua hal yang berbeda. Memperingatkan pemuda bahwa jika tidak membayar, maka hari ini pemuda itu akan menutup tokonya. Pemuda terpaksa mengeluarkan beberapa ratus untuk diberikan kepada penguasa. Uang segini sama sekali tidak menarik bagi penguasa. Melihat pemuda tidak punya uang untuk dibayar, penguasa malah berencana untuk adik perempuan. Segera memerintahkan dua anak buahnya untuk menahan adik perempuan. Berapa banyak yang kau mau? Aku serahkan itu. Asalkan kau melepaskan adik perempuanku. Dia bilang apa? Kedua gadis itu adalah adik perempuannya. Iya Ki, berani menyentuh laki-laki saya. Berhenti. Aku akan melumpuhkanmu terlebih dulu. Kemudian, aku akan menidurkan dia. Berani mengganggu priaku.